Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu doakan selalu semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar kearsipan kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita itu akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Yang mana topik pembahasan kita pada hari ini masih mengenai menerapkan klasifikasi dan indeks arsip. Udah siap ya semuanya? Oke, kita langsung saja. Untuk kompetensi dasarnya itu masih sama seperti minggu kemarin, yaitu menerapkan klasifikasi dan indeks arsip. Melaksanakan klasifikasi dan indeks arsip. Nah, untuk indikator pencapaiannya itu juga sama seperti minggu kemarin, karena hari ini kita masih melanjutkan materinya ya. Yaitu yang pertama mengidentifikasi klasifikasi dan indeks arsip, menjelaskan klasifikasi dan indeks arsip, menerapkan klasifikasi dan indeks arsip. Nextnya itu mengikuti klasifikasi dan indeks arsip dan melaksanakan klasifikasi dan indeks arsip. Untuk materi pembelajaran ini, itu poin pertama dan poin kedua itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai poin ketiga, yaitu menerapkan indeks arsip. Untuk sumber belajarnya, seperti biasa kita masih menggunakan buku ataupun sumber belajar yang sama. Ada buku penerbit Titian Ilmu Bandung dan juga ada buku Erlangganya. Nah, ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang indeks arsip, yang mana minggu lalu kita mempelajari tentang klasifikasi arsip. Nah, ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, pada materi kali ini, di indeks arsip ini, kita akan membahas mengenai 4. Yang pertama ada pengertian indeks arsip, yang kedua ada kegunaan dari indeks, yang ketiga ada syarat dari indeks, dan yang keempat ada tata cara atau peraturan mengindeks. Langsung saja kita bahas pada poin yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari indeks. Nah, indeks adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas yang berupa kata tangkap atau caption yang dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip yang lainnya. Jadi, indeks ini adalah kata tangkap yang nanti dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip lainnya. Nah, kegiatan mengindeks dalam pemberkasan arsip dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. Itu adalah pengertian dari indeks arsip. Nah, yang di poin kedua itu ada kegunaan dari indeks. Langsung saja, kegunaan dari indeks di sini ada 4. Yang pertama, untuk memudahkan dalam menyimpan dan mencari arsip. Yang kedua, untuk menyatukan arsip yang mempunyai ciri yang sama. Yang ketiga, untuk membedakan arsip yang satu dengan yang lainnya, artinya sebagai pembeda. Yang keempat, untuk menjaga agar kerahasiaan arsip lebih terjamin. Itu adalah kegunaan dari indeks arsip. Nah, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu syarat dari indeks. Nah, syarat indeks di sini ada 4. Yang pertama, merupakan kata benda yang dapat memberikan pengertian kebendaan tersebut. Yang kedua, mencerminkan arsip yang bersangkutan. Yang ketiga, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah 4 syarat indeks arsip. Selanjutnya itu ada poin keempat, yaitu tata cara peraturan mengindeks. Nah, di tata cara pengaturan mengindeks ini itu terdapat beberapa cara yang harus dilakukan. Nah, hal ini dapat disesuaikan dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan pada suatu organisasi. Jika penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad, berarti indeksnya adalah indeks abjad nantinya. Begitu pula jika menggunakan indeks subjek, maka
indeksnya nanti adalah indeks subjek. Nah, untuk penyimpanan ini kita udah belajar pada minggu sebelumnya, itu ada 5 cara penyimpanan atau penyusunan arsip. Dalam mengindeks nama orang dan nama organisasi itu memiliki cara atau peraturan sendiri yang harus diterapkan secara konsisten dan seragam, mengingat nama yang banyak, ragam dan jenisnya. Nah, Ananda bisa perhatikan video ini untuk lebih mengetahui tentang tata cara dan peraturan mengindeks. Pembahasan untuk peraturan mengindeks dan memberi kode di sini kita bagi menjadi 2, mengindeks nama orang dan mengindeks nama perusahaan atau organisasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mengindeks nama orang, berikut ini penjelasannya. Peraturan mengindeks nama orang Indonesia. Peraturan yang pertama adalah mengindeks nama tunggal. Yang dimaksud dengan nama tunggal di sini adalah nama yang terdiri dari satu kata. Nah, cara mengindeksnya, nama tersebut diindeks sebagaimana nama itu sendiri. Kita berikan contoh, kita masukkan ke dalam tabel yang ada di sini ya. Nah, ini ada kata atau nama Wulandari, kita tuliskan di unit 1. Wulandari, kemudian unit 2 dan unit 3 kita kosongi. Kemudian pada kolom kode abjad kita tuliskan 2 huruf pertama dari unit 1. Dan selanjutnya kita beri contoh lagi, nama berikutnya kita tuliskan, maksudnya di kolom unit 1, unit 2 dan unit 3 kita kosongi, langsung kita tuliskan kode abjadnya, tuliskan 2 huruf pertama dari unit 1. Begitu seterusnya, bila kita mengindeks nama yang ada, kita tuliskan di unit 1 bila itu nama tunggal. Selanjutnya, setelah kita tentukan kode abjad dari nama-nama tersebut, maka kita urutkan nama-nama tersebut sesuai dengan urutan abjad dari kode abjad yang sudah diindeks tadi. Kita lihat huruf pertama adalah huruf B yang ada di sini di kolom ini. Kemudian yang berikutnya kita masukkan atau kita atur, kita tempatkan nama tersebut, atau misalnya ini sebuah berkas atau dokumen atau kartu, kita tempatkan di depan. Kemudian di baris kedua ada huruf KU Kurniawati, kita tempatkan di belakang Budiman ya. Kemudian yang ketiga ada SA, kita tempatkan di belakangnya, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, seperti ini ya cara mengindeks nama tunggal pada nama orang Indonesia. Bisa dipahami ya? Peraturan yang kedua mengindeks nama orang Indonesia adalah mengindeks nama ganda atau lengkap. Maksudnya nama ganda atau lengkap di sini adalah nama yang terdiri dari lebih dari satu kata. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, kata yang dipakai untuk indeks adalah nama belakang, kemudian nama depan. Kita contohkan, kita lihat di tabel ya. Ada 3 nama. Misalnya Amanda, Siti, Aisyah. Unit 1 kita ambil dari nama belakang, Aisyah ya. Kemudian untuk unit 2 kita tuliskan Amanda dan unit 3 adalah Siti. Bagaimana kode abjadnya? Seperti yang tadi di peraturan pertama, kode abjad kita ambil dari 2 huruf pada unit 1, berarti AI. Iya, betul sekali. Dan kita berikan contoh berikut lagi, ada kata atau nama Sumantri Waluyo ya. Kita contohkan, berarti unit 1-nya kita ambil dari nama belakang, maka berarti Waluyo. Nah, unit 2-nya Sumantri. Unit 3-nya kosong, kode abjadnya ambil dari unit 1 2 huruf ya, awal. Berarti WA. Nah, itu ya. Selanjutnya nama yang ketiga kita contohkan lagi.
nama Lukman Baharudin. Nah, unit satunya nama belakangnya kita ambil Baharudin, kemudian nama depannya kita letakkan di unit 2, kemudian unit 30 kode abjad adalah BA. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kode abjad ditentukan, maka diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang pertama berarti AI ya. Berarti Amanda Siti Aisyah berkasnya ada di depan. Kemudian yang berikutnya Lukman Baharudin berkasnya ada di belakangnya Amanda. Dan selanjutnya yang ketiga Sumantri Waluyo berkasnya ada di belakangnya lagi. Nah, demikian ya untuk mengindeks nama ganda atau lengkap. Semoga dipahami penjelasan ini. Selanjutnya yang ketiga, mengindeks nama orang Indonesia, nama yang menggunakan marga atau keluarga atau suku. Maka cara mengindeksnya, nama marga atau keluarga atau suku tersebut diletakkan pada unit pertama. Mari kita lihat pada tabel. Kita contohkan sebuah nama Kusuma Nasution. Nama marganya adalah Nasution, maka ini kita letakkan di unit 1. Unit keduanya adalah Kusuma. Unit 3-nya kita kosongi, maka kode abjadnya kita ambil 2 huruf dari unit 1 yaitu NA. Kemudian contoh lagi berikutnya ada Atmo Jayaningrat. Nama marga atau nama keluarganya adalah Jayaningrat. Kita letakkan di unit 1. Kemudian kata Atmo kita letakkan di unit 2. Unit 3 kita kosongi, maka kemudian kode abjadnya kita ambil 2 huruf dari unit 1 yaitu CA. Selanjutnya contoh berikutnya yang ketiga ada Rita Harahap. Nama marganya adalah Harahap, kita letakkan di unit 1. Kemudian unit kedua kita tuliskan Rita. Unit 3 kita kosongi. Kemudian kode abjadnya kita ambil 2 huruf dari unit 1, maka berarti kita tuliskan HA. Nah, ini setelah kita menentukan kode abjad, maka selanjutnya kita urutkan berdasarkan urutan abjad. Yang paling depan adalah HA, maka berkas Rita Harahap kita letakkan di paling depan. Kemudian di belakangnya menyusul berkas dari Atmo Jayaningrat pada urutan kedua. Selanjutnya NA berada pada urutan ketiga, maka berarti berkas Kusuma Nasution ada di urutan ketiga. Demikian seterusnya untuk mengindeks nama orang yang menggunakan marga atau keluarga atau suku. Semoga dipahami penjelasan ini. Kita lanjutkan pada mengindeks yang berikutnya. Peraturan yang keempat, mengindeks nama orang Indonesia yang menggunakan gelar, baik berupa gelar akademis, kebangsawanan, keagamaan, kepangkatan, ataupun jabatan. Maka bila terdapat nama yang menggunakan gelar semacam ini, nama yang diindeks adalah nama asli atau nama marga tersebut diletakkan pada unit pertama, sedangkan gelar tadi ditempatkan pada unit terakhir. Kita lihat contohnya pada tabel di bawah ini ada sebuah nama Profesor Dr. Kusuma Nasution. Nah, gelarnya adalah Profesor Dr. Maka itu kita letakkan di unit ketiga atau kita abaikan. Unit satunya kita ambilkan dari nama marganya, kemudian unit 2 nama depan, sedangkan Profesor Doktor kita letakkan pada unit 3 sebagai gelarnya. Maka kemudian kode abjad kita ambil 2 huruf dari unit 1. Selanjutnya kita contohkan lagi ada Raden Mas Atmo Jayaningrat. Nah, gelarnya adalah RM, gelar kebangsawanan. Unit 1 kita
tuliskan nama marga yaitu Jayaningrat misalnya ya. Nah, di sini kemudian yang kedua nama depannya ada Atmo, kita tuliskan di unit 2. Sedangkan RM kita letakkan di unit 3. Kode abjadnya kita ambil 2 huruf dari unit 1 yaitu CA. Nah, ini contoh nama yang kedua. Nama yang ketiga kita contohkan lagi ada Letnan Robi Harahap. Nah, unit 1 kita ambil dari nama belakangnya atau nama marganya yaitu Harahap. Unit 2 adalah dari nama depannya. Kemudian Letnan adalah gelar kepangkatan. Kita letakkan di unit 3. Kemudian kode abjadnya 2 unit, maksudnya 2 huruf dari unit 1 yaitu HA. Nah, kita berikan contoh lagi. Yang keempat ada Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini gelar keagamaan ya, pakai Ustadz. Nah, unit 1 kita ambil dari nama belakang yaitu Mansur. Unit 2 kita ambilkan dari nama depannya. Kemudian unit 3 gelar kita tuliskan di unit 3. Nah, kodenya kita tuliskan 2 huruf dari unit 1 yaitu MA. Nah, ini ya. Nah, setelah selesai menentukan kode abjad, maka selanjutnya kita akan mengurutkan sesuai dengan urutan abjad. Kita contohkan yang pertama, kita tentukan yang pertama adalah HA, berarti Letnan Robi Harahap. Berkasnya ada di paling depan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua CA, maka berarti berkas dari Raden Mas Atmo Jayaningrat ada di urutan kedua. Kemudian yang ketiga Ustadz Yusuf Mansur, urutan ketiga kita letakkan berkasnya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini yang keempat Profesor Dr. Kusuma Nasution, kita tempatkan berkasnya di paling belakang pada urutan di indeks nama ini ya, dari 4 nama ini. Nah, inilah mengindeks nama orang yang menggunakan gelar. Bisa dipahami ya penjelasan ini. Kita lanjutkan pada mengindeks nama yang berikutnya. Selanjutnya kita akan mengindeks nama orang asing. Peraturan yang pertama, nama diindeks berdasarkan nama keluarga. Biasanya terdapat setelah nama aslinya, nama keluarga tersebut ya. Kecuali untuk nama orang Tionghoa dan Korea, nama keluarga terletak di depan. Mari kita lihat contoh pada tabel ini ya. William Clinton. Nah, kita tuliskan pada unit 1-nya adalah Clinton, kemudian unit 2-nya adalah William. Unit 3 kita kosongi, kode abjadnya masih sama, kita ambil 2 huruf dari unit 1. Kemudian kita contoh lagi yang kedua ada Barack Obama. Unit 1-nya adalah Obama, unit 2 adalah Barack. Kemudian unit 3 kita kosongi. Kode abjadnya unit 1 kita ambil 2 huruf pertama yaitu OB. Selanjutnya kita contohkan yang seperti tadi saya katakan, untuk orang Tionghoa dan orang Korea, nama keluarga terletak di depan. Contoh Kim Don Moon, maka tidak usah dibolak-balik ya. Unit 1 Kim, unit 2 Don, dan unit 3 Moon. Kode abjadnya 2 huruf pertama dari unit 1 adalah KI. Nah, selanjutnya kita contohkan lagi Lim Swee King. Nah, Lim kita tuliskan di unit 1, unit 2-nya Swee, unit 3-nya King. Nah, kode abjadnya 2 huruf dari unit 1, 2 huruf pertama ya dari unit 1 yaitu LI. Nah, ini kalau sudah kode abjad kita tentukan, kita urutkan berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada C, L, berkasnya kita letakkan di depan. Urutan pertama, urutan kedua KI, Kim Don Moon, berkasnya kita letakkan di urutan kedua. Kemudian yang ketiga LI, Lim Swee King, berkasnya kita urutkan di urutan ketiga. Dan yang selanjutnya OB, berkas dari Barack Obama kita letakkan di urutan keempat.
Nah, demikian mengindeks nama orang asing berdasarkan nama keluarga. Dipahami ya? Selanjutnya mengindeks nama orang Eropa. Nama orang Eropa kita bagi menjadi dua yang menggunakan awalan. Nah, nama ini hendaknya tidak dianggap sebagai suatu unit tersendiri tetapi merupakan dari nama keluarga. Pengindeksan dilakukan dengan cara menempatkan nama yang di depannya diberi awalan, misalnya va, van der, von, de, la, mc, l, al, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang memakai tanda penghubung, maka diindeks nama yang menggunakan tanda penghubung tersebut diindeks sebagai satu kata. Kita lihat contoh di dalam tabel ini. Nah, kalian bisa lihat ada Marco van Basten. Unit pertama adalah Van Basten. Kalian perhatikan ya. Kemudian unit keduanya adalah Marco. Unit ketiganya kita kosongkan. Kemudian kode abjadnya adalah 2 huruf dari unit 1 tetapi bukan van-nya. Di situ sebagai awalan di depan tadi ya. Tapi BA yang kita kode. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada Oscar de Hoya. Nah, kita tempatkan de Hoya pada unit 1. Kemudian unit 2-nya adalah Oscar, unit 30 kode abjadnya adalah HU. Berikutnya kita contohkan lagi ada Frank Smith Jones. Nah, unit 1-nya Smith John, kemudian unit 2-nya adalah Frank dan unit 3-nya kita kosongi. Kode abjadnya adalah SM. Selanjutnya contoh yang ketiga, contoh yang keempat yaitu Sylvia Lupestiana. Kita tuliskan unit 1-nya adalah Lupestiana, kemudian unit 2-nya Sylvia. Kode abjadnya adalah LU. Nah, seperti itu. Setelah kode abjad kita tentukan, kita urutkan berdasarkan urutan abjad. Yang pertama adalah BA, Marco van Basten, maka berkasnya ada di urutan pertama. Urutan kedua adalah Oscar de Hoya, berkasnya kita tempatkan di urutan kedua. Kemudian yang ketiga Sylvia Lupestiana, LO ya kodenya, kita letakkan di urutan ketiga, dan urutan yang keempat Frank Smith John kita letakkan di urutan yang keempat. Nah, inilah mengindeks nama orang Eropa. Semoga dipahami penjelasan ini. Nah, itulah tadi peraturan mengindeks dan memberi kode nama orang, baik nama orang Indonesia ataupun nama orang asing. Selanjutnya, mari kita akan bahas bagaimana mengindeks nama perusahaan atau organisasi berikut ini. Cara mengindeks nama perusahaan atau organisasi pada umumnya diutamakan terlebih dahulu adalah nama yang dipentingkan, didahulukan diletakkan pada unit 1, kemudian baru diikuti jenis, badan hukum, atau kegiatannya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasannya melalui tabel ini ya. Kita coba cari sebuah organisasi. Nah, organisasi di sini bisa berupa PT, firma, CV, toko, pabrik, kantor, instansi, atau yang lainnya ya. Kita lihat ada PT Adikarya. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, nama yang diutamakan adalah nama dari organisasi tersebut. Nah, di sini nama organisasinya adalah Adikarya, sedangkan jenis badan usahanya atau kegiatannya adalah PT. Maka pada unit 1 kita letakkan Adikarya, sedangkan PT kita letakkan di unit berikutnya. Kita perpanjang terlebih dahulu PT menjadi perseroan terbatas. Nah, untuk kode abjad kita ambil 2 huruf pada unit 1. Kita kode AD. Demikian ya untuk contoh yang pertama.
kita berikan contoh yang kedua, ada toko buku Matahari. Nah, jenisnya adalah toko buku, sedangkan nama dari toko buku tersebut adalah Matahari. Maka yang diutamakan adalah nama Matahari tersebut kita tuliskan di unit 1 atau kita letakkan di unit 1. Sedangkan jenis badan usahanya toko buku itu kita letakkan di unit berikutnya, toko buku. Nah, kemudian kode abjadnya kita ambil 2 huruf pertama dari unit 1, maka kode abjadnya adalah MA. Seperti itu ya, dipahami. Kemudian berikutnya kita coba lagi, ada GIA. Nah, ini harus dipanjangkan terlebih dahulu bila ada sebuah organisasi yang menggunakan singkatan. Kepanjangannya adalah Garuda Indonesia Airways. Nah, nama organisasinya adalah Garuda, sedangkan jenis badan hukumnya atau kegiatannya adalah Airways, jenis usahanya. Nah, maka pada unit 1 kita tuliskan atau kita letakkan maksudnya adalah Garuda. Kemudian dilanjutkan Indonesia, dan yang terakhir unit 3 sebagai jenisnya adalah Airways. Kemudian kode abjad kita ambil 2 huruf pertama dari unit 1 yaitu GA. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikut kita tambahkan lagi, coba RM.99. Artinya di sini RM itu adalah rumah makan. Jadi harus dipanjangkan lebih dahulu. Kemudian bila ada angka di situ sebagai nama organisasinya, maka harus diabjadkan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung angka yang kita tuliskan, tapi harus diberikan hurufnya, maksudnya dijadikan huruf abjad ya. Kita contohkan di sini unit 199. Jadi tidak berupa angka yang kita tuliskan. Kemudian untuk RM rumah makan kita tuliskan di unit berikutnya. Kemudian kode abjadnya kita ambil 2 huruf dari unit 1, 2 huruf pertama dari unit 1 yaitu SE. Berikutnya kita contohkan lagi, ada Diva Swalayan. Nah, di sini jenis kegiatannya adalah swalayan, sedangkan namanya adalah Diva. Maka unit 1 kita tuliskan Diva, sedangkan swalayan kita letakkan di unit berikutnya. Kemudian kode abjadnya adalah DI, 2 huruf pertama dari unit 1. Selanjutnya kita tambahkan lagi ada Lia dan Maiti Salon. Nah, di sini untuk jenisnya adalah salon, sedangkan nama adalah Lia dan Maiti. Kita tuliskan di unit 1, sedangkan salon kita letakkan di unit berikutnya. Kemudian untuk kode kita ambil 2 huruf dari unit 1, 2 huruf pertama dari unit 1 yaitu LI. Nah, demikian ya mengindeks nama perusahaan atau organisasi. Jadi untuk nama tidak bisa, maksudnya tidak dibolak-balik, tetapi jenis badan usahanya kita letakkan di akhir, di unit terakhir setelah nama yang dipentingkan. Bisa dipahami ya? Nah, mari kita lihat bagaimana meletakkan urutan dari file tersebut atau nama-nama tersebut urutannya. Nah, di sini tadi sudah kita tentukan. Untuk yang pertama kode abjad yang ketemu adalah AD, kemudian berikutnya urutan yang kedua ada DI, Diva Swalayan, kemudian urutan ketiga GA, Garuda Indonesia Airways, kemudian yang keempat urutannya adalah Lia dan Maiti Salon, kemudian yang kelima Toko Buku Matahari, dan terakhir urutan keenam adalah Rumah Makan 99. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang mari kita masukkan, kalau ini misalnya berupa berkas atau dokumen, kita masukkan ke dalam folder berikut ini. Nah, ini file yang akan atau yang tadi sudah kita indeks, nama organisasi atau nama perusahaannya. Tadi yang ada di urutan pertama adalah PT Adikarya dengan kode abjad AD. Nah, kita masukkan ke dalam folder. Kemudian di urutan kedua kode DI Diva Swalayan, di urutan yang ketiga kode GA dengan file Garuda Indonesia, dan selanjutnya kode abjad LI,
Lia dan Metisalon. Berikutnya adalah kode abjad MA toko buku Matahari, dan yang terakhir kode abjad SE ada di urutan ke-6 rumah makan 99. Nah, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda. Untuk tugasnya itu pada hari ini silahkan Ananda mengumpulkan catatan dan juga latihan pada tempat yang sudah Ibu sediakan. Itu catatannya atau resumenya dikumpul mulai dari halaman 107 sampai dengan 126. Baiklah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.